الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita mengenai ilmu dan keutamaan para pemiliknya, yang mana pada pembahasan ini kita sampai pada halaman yang ke-27 dari risalah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, yang berjudul Syadaratun fi fadlil ilmi wa ahli, petikan-petikan mengenai keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Setelah dalam pelajaran yang terakhir kita menyelesaikan mengenai perihal yang pertama dari perkara-perkara yang penting buat para penuntut ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu tentang agama yang mulia ini, yaitu al-ikhlas. Kemudian yang kedua dikatakan oleh beliau hafizahullah, ats-tsani al-jadd wal ijtihadu fi tahsilil ilm. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dan serius di dalam mencapai ilmu. Qala wala budda ma'al ikhlasi fi talabil ilmi minal jaddi wal ijtihadi wa sarfil awqati fi tahsilihi wal ibti'adi 'anil kasli wal khumuli wal ikhladi ila ar-raha. Kata beliau, mestilah bersama keikhlasan itu di dalam mencari ilmu
memiliki al-jadd wal ijtihad, kesungguh-sungguhan dan sikap yang serius, serta menggunakan waktu-waktu di dalam mencapainya, dan menjauhkan diri dari sikap malas, menyembunyikan diri dari ilmu, dan suka untuk bersantai ria. Al-ikhlad ila rahah, yaitu suka untuk santai. Fa innal amra kama qil, karena sungguhnya urusan perkara ini sebagaimana yang dikatakan, mil'ur rahati la yudraku birrahah. Mil'ur rahah la yudraku birrahah. Isi yang memenuhi telapak tangan tidak akan didapatkan dengan sikap yang santai. Wal makna, pengertiannya, anna syai'al qalil alladhi ala qadri kaffil insan la yudraku bil iqladi ila al-kasli wa rahatil badan. Bahwasanya sesuatu yang sedikit, yang seukuran telapak tangan manusia, tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan dengan suka bersantai ria dan melonggarkan badan, mengistirahatkan badan. Apabila sesuatu yang kecil tidak bisa didapatkan dengan santai, dengan badan yang suka beristirahat, yang suka keringanan, bagaimana dengan sesuatu yang banyak? Ya, tentu lebih membutuhkan kepada al-jadd wal ijtihad, ya, sungguh-sungguh dan serius. Wa rawa Muslimun an Yahya bin Abi Katsir qala, Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa dicapai dengan jasad yang suka santai. Maka bahagian kita daripada ilmu sesuai dengan kesungguh-sungguhan kita dan keseriusan kita di dalam mendapatkannya. Jikalau seandainya sesuatu yang sedikit tidak bisa kita capai dengan badan yang santai, badan yang suka kelonggaran, bagaimana dengan sesuatu yang banyak? Oleh karena itu disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan pernah dicapai dengan jasad yang suka santai. Dan orang yang mencapai ilmu dengan kesusah payahan, dengan kesulitan, dengan ketangguhan, ini ilmu itu akan benar-benar menancap di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia mendapatkan ilmu itu dengan tidak mudah. Ya. Dan sering sekali orang yang di dalam menuntut ilmu disertai dengan berbagai kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang serba mencukupi, itu tidak berhasil di dalam dia mencari ilmu. Yang salah bukan fasilitasnya, bukan sarananya, bukan kelengkapan yang disediakan. Bukan itu yang salah. Tapi sering sekali hal-hal ini membuat seseorang lemah di dalam menuntut ilmu. Ya. Makannya enak, tidurnya nyenyak di tempat yang empuk. Ya. Kemudian tempatnya ber-AC, ruangannya mewah, megah. Sering sekali kondisi yang seperti ini membuat seseorang lemah di dalam menuntut ilmu.
Ya. Sering sekali dia menjadi mundur di dalam mencari ilmu. Karena fasilitas-fasilitas yang ada. Toh kalaupun dia mendapatkannya, ilmu itu tidak sedemikian menancap kuat di dalam sanubarinya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkannya dengan kesulitan dan kepayahan yang membuatnya tahu harga dan nilai daripada ilmu itu. Bukan berarti, saya ulangi lagi, bahwa fasilitas-fasilitas itu salah. Ya. Sarana-sarana yang disediakan itu salah, bukan. Tetapi ingatlah bahwa dalam menuntut ilmu membutuhkan kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Ya, kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Nah, sehingga dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa dicapai, tidak bisa didapatkan dengan jasad yang suka santai. Ya. Tatkala fasilitas-fasilitas yang menyertai kita dalam menuntut ilmu itu semakin lengkap, semakin canggih, semakin mudah, seringnya kita semakin lengah. Ya. Di saat itulah justru membutuhkan keseriusan, kesabaran, ya, kekuatan yang besar. Ya. Ketika makannya enak, tempat tidurnya empuk, ruangannya mewah, ber-AC dan sebagainya, ya, membutuhkan kesungguhan dan kesabaran yang besar. Karena kalau tidak, fasilitas-fasilitas yang telah disediakan tadi justru menjadi penghalang kita untuk menuntut ilmu. Ya, membuat kita menjadi lemah. Ya, gampang ngantuk. Ya, sedikit-sedikit nguap. Karena ruangannya enak, ber-AC. Ya, udaranya sejuk. Ya. Apalagi tadi makannya banyak dan enak pula. Nah, ini membutuhkan keseriusan dan kesabaran yang tinggi. Maka barang siapa yang bisa melakukannya dengan baik, dia akan mendapatkan ilmu. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ya. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jasad yang suka santai. Qala asy-syair, berkata asy-syair rahimahullah, al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasli fansab tusabbu an qaribin ghayatal amal. Ya. Berkata asy-syair, al-jaddu bil jidd, kemuliaan itu didapatkan dengan kesungguhan. Wal hirmanu bil kasl, ya, dan terhalangnya kemuliaan itu karena sebab kemalasan. Fansab tusabbu an qaribin ghayatal amal, maka seriuslah engkau, ya, tangguhlah engkau, niscaya akan dilimpahkan kepadamu dalam waktu dekat puncak dari yang diinginkan, puncak dari cita-cita. Wal makna dari syair ini, annal hazzal azim yunalu bil jiddi wal ijtihad, bahwasanya keberuntungan yang besar niscaya diraih dengan kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Wa anna natijatal kasli al khasaratu wal hirman, dan bahwasanya hasil daripada rasa malas adalah kerugian dan terhalangnya kemuliaan. Naam. Dan rasa malas itu adalah penyakit jiwa. Ya. Penyakit jiwa. Karena orang yang memiliki sifat malas itu berawal dari hati dan jiwanya. Ya. Kemudian berpengaruh kepada anggota badannya, sehingga dia tidak mau melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Ya. Oleh karena itu, apabila seorang dihinggapi oleh rasa malas, tidak ada obat yang paling ampuh, yang paling mujarab, yang paling jos, ya, yang paling bisa menghilangkan kemalasan itu, melainkan hanya satu obat. Apa itu?
obat itu adalah an-nasyat. Apa an-nasyat? Rajin. Ya. Karena obat yang paling mujarab dari setiap penyakit jiwa adalah lawannya. Mukhalafatul hawa fi, menyelisihi hawa nafsu di dalamnya. Kalau kita punya rasa malas, maka obatnya adalah rajin. Apabila seorang rajin, maka tidak ada rasa malas. Karena antara malas dan rajin itu ibarat hitam dengan putih, malam dengan siang. Dua perkara yang dinyatakan sebagai naqidhan, kutub yang berlawanan. An-naqidhan la yastami'an. Dua kutub yang berlawanan tidak akan pernah bertemu, bersatu. Maka untuk menghilangkan al-kasl adalah an-nasyat. Menghilangkan rasa malas adalah dengan rajin. Begitu rasa malas itu hinggap pada diri kita, kalau kita ingin mengobatinya, maka pada saat itu juga gerakkan dirimu. Pada saat itu juga engkau melakukan apa yang engkau malas untuk memperbuatnya. Misalnya datang saat untuk kita belajar atau kita mendatangi ta'lim, datang rasa malas. Dimunculkan oleh syaitan berbagai macam alasan-alasan yang membenarkan ketidakhadiran kita. Terlepas dari benar atau tidaknya. Maka untuk menghilangkan rasa malas yang seperti ini, pada detik itu juga engkau gerakkan dirimu. Engkau persiapkan dirimu untuk berangkat. Begitu rasa malas itu hinggap, engkau langsung bangkit. Ambil persiapanmu dan lakukan apa yang engkau akan lakukan. Maka niscaya insya Allah pada waktu itu juga rasa malas itu akan hilang dan sirna. Nah, qala al-Mutanabbi. Berkata al-Mutanabbi, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Kalau bukan karena kesulitan, niscaya manusia itu semuanya bisa memimpin, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Tapi yang namanya kemuliaan dan kehormatan itu tidak didapatkan dengan mudah, dengan gampang. Melewati kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan, kesusahan-kesusahan. Sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan kemuliaan ini. Mendapatkan kepemimpinan di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, qala al-judu yufqiru wal iqdamu qattalu. Sikap menderma itu membuat fakir, membuat miskin. Wal iqdamu qattalu, dan maju di medan laga ini akan membunuh seseorang. Qala wal makna dari syair ini, law kana su'dudu yunalu biduni masyaqqatin wa ta'abin kana an-nasu kulluhum sadah. Kalau seandainya kepemimpinan atau terkemuka di dalam agama itu yunalu biduni masyaqqatin wa ta'abin, bisa diraih dengan tanpa kesulitan dan rasa letih, kana an-nasu kulluhum sadah, niscaya manusia semuanya akan bisa memimpin, akan menjadi pemuka di dalam agamanya. Kalau bisa kepemimpinan dan kemuliaan di dalam agama itu diraih hanya dengan bersantai ria, hanya dengan ongkang-ongkang kaki istilahnya, hanya dengan santai, niscaya manusia akan bisa mendapatkannya, siapa saja. Tapi nyatanya tidak. Bahwa yang namanya kemuliaan dan kehormatan di dalam agama itu membutuhkan seorang yang tangguh, seorang yang sabar, seorang yang serius, seorang yang sungguh-sungguh, sehingga dia mendapatkan apa yang dicita-citakannya dalam agama ini. Lakinnahu la yahsulu illa bit-ta'bi wal masyaqqah. Namun ternyata
tidaklah didapatkan kemuliaan dan kehormatan itu melainkan dengan susah payah dan kesulitan. Walidha la yuhassiluhu kullu ahad. Oleh karena ini tidaklah setiap orang bisa meraihnya. Falaysa kullun yasbiru 'ala al-badli wal 'ata makhafat al-faqr. Maka tidak setiap orang mampu untuk bersabar di dalam menderma dan memberi karena ketakutan terhadap kemiskinan. Ya, itu yang dimaksud al-judu yufkiru. Ya, bahwa kedermawanan itu mendatangkan kefakiran. Artinya tidak semua orang bisa sabar untuk menderma, untuk memberi kepada yang lainnya, untuk solidar kepada yang lainnya, karena yang demikian itu dikhawatirkan akan mendatangkan kefakiran. Ya. Padahal tidak demikian tentunya. Karena setiap sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla pasti ada ganjarannya di sisi Allah dan jaminannya akan diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian dikatakan walaysa kullun yasbiru fil jihad fi sabilillah khasyatal maut. Dan tidak setiap orang mampu untuk sabar di dalam jihad di jalan Allah karena takut akan mati. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa setiap amal mulia itu ada risikonya. Ya. Kalau pekerjaan yang buruk saja mengandung risiko, ya, maka bagaimana dengan pekerjaan yang baik? Orang-orang jahat saja mau menempuh risiko, ya, menanggung akibat daripada perbuatan-perbuatan jahat mereka. Kenapa orang-orang baik, orang-orang soleh tidak mau bersungguh-sungguh dan siap menanggung resiko apapun di dalam kebaikan mereka? Ya. Seorang ketika mencuri, dia tahu resikonya. Ya. Kalau dia nyolong ayam ini dari kandangnya, dia tahu resikonya kalau ketahuan babak belur. Ya. Demikian pula orang-orang yang melakukan kejahatan yang lainnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berada di dalam kebaikan sepantasnya mereka lebih mampu, ya, lebih siap, lebih tangguh untuk menanggung resiko apapun di dalam kebaikan yang sedang mereka tempuh. Termasuk di dalamnya adalah di dalam menuntut ilmu. Nah, tidak ada kemudahan, tidak ada keringanan yang akan membawa kepada keberhasilan. Ya. Setiap keberhasilan, setiap kemuliaan, setiap kehormatan itu penuh dengan resiko, tantangan, ya, kesulitan, kepayahan. Ya. Maka kalau kita ingin mencapainya, lewatilah resiko tersebut. Ya. Tanggunglah akibatnya. Karena pada hakikatnya akibat daripada kebaikan tidak ada lain kecuali kebaikan. Ya. Walaupun pada asalnya kita melihat ini adalah sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang payah, ya, sesuatu yang berat, tapi pada hakikatnya kalau kita jalani itu adalah kebaikan. Ya. Kebaikan yang telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, qala wal qudwatu wal uswatu fil jiddi fi tahsilil ilmi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhum. Dan tauladan serta contohan yang baik di dalam bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, meraih ilmu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang semoga Allah meridai mereka. Nah, wa man kana ala nahjihim min salafi hadhihi al-ummah, dan siapa yang berada di atas manhaj mereka dari salaf umat ini. Ini mengandung pelajaran bahwa menuntut ilmu itu adalah manhaj as-salaf. Dan itu yang membedakan dakwah ini daripada dakwah-dakwah yang lainnya. Ya. Dakwah yang mulia ini yaitu dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah as-salaf, ini ditegakkan
di atas ilmu. Ya. Orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, manhaj as-salaf, hendaklah mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Nah, qala faqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yulazimuna majalis Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh pada masa lampau para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semoga Allah meridai mereka, mereka senantiasa berada pada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam litalaqqil haqqi wal huda minhu sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menerima kebenaran, mencari petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma nashara dzalika bainan nas, kemudian dia akan menyebarkan hal itu di antara manusia. Walladzina la yatamakkanuna min mulazamati majalisihi sallallahu alaihi wasallam yattafiqu ba'dhum ma'a ba'd 'ala at-tanawub 'ala majalisih. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk selalu berada di majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini solusinya. Bagi orang yang tidak mampu selalu hadir di dalam majlis ilmu. Ya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, yang menunjukkan kesungguhan dan keseriusan mereka. Mereka adalah salafu hadhil ummah. Ya, pendahulu terbaik dari umat ini. Apa yang mereka perbuat? Yattafiqu ba'dhum ma'a ba'dhin 'ala at-tanawub 'ala majalisih. Sebagian mereka itu sepakat dengan sebagian yang lain, ya, menjalin kontrak kerja, ya, membuat partner untuk apa? 'Ala at-tanawub 'ala majalisih, untuk saling bergantian datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan adanya keseriusan. Tidak ingin ada faedah ilmu yang luput daripada dirinya dari ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita tidak membayangkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang semuanya siap duduk sepanjang waktu 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang seperti itu. Memang mereka menyediakan diri untuk nyantri di hadapan Nabi. Ya. Selalu berada di majlis Nabi, kemanapun beliau pergi. Ya. Termasuk di antaranya Abu Hurairah. Ya. Di antara mereka juga mungkin Ashabus Suffah. Ya. Yang mereka selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, tapi banyak pula di antara mereka adalah orang-orang yang bekerja, mencari nafkah. Ya, mereka punya tanggungan anak dan istri mereka, keluarga mereka yang harus mereka urus. Ya. Jangan kita kira mereka semua itu adalah santri. Artinya orang yang siap bermulazamah dengan Nabi di majelisnya 24 jam. Tidak. Banyak di antara mereka itu juga sama seperti kita. Manusia biasa. Punya istri, punya keluarga. Bahkan istrinya ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Ya. Sebagaimana yang diperbolehkan oleh Allah. Anaknya mereka dulu tidak kenal KB. Ya. Anaknya hanya satu atau dua saja. Artinya mereka punya tanggungan, punya kehidupan. Ya. Mereka membutuhkan nafkah, membutuhkan biaya untuk keluarganya. Ya. Butuh makan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka punya keseriusan di dalam menuntut ilmu. Ya. Ada kesungguh-sungguhan, ini yang membedakan mereka dari kita. Sehingga hajat mereka, kebutuhan mereka, ya, tanggungan-tanggungan mereka itu tidak menghalangi mereka untuk tidak mendapatkan faedah-faedah ilmu dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara yang mereka lakukan disebutkan di sini, yaitu yattafiqu ba'dhum ma'a ba'dhin 'ala tanawub, ya, 'ala majalisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
bahwa sebagian mereka sepakat ya, menjalin kerjasama dengan sebagian yang lain untuk saling bergantian mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal qiyami bi umurihim al khassah bihim. Dan menunaikan perkara-perkara yang khusus dengan mereka. Allati tataqallabu ghiyab ba'dihim an ba'dhi majalisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menuntut tidak hadirnya sebagian mereka dari sebagian majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Qala wa man hadara minhum majlisan yukhbiru man ghaba anhu bima talaqqahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hadir di antara mereka pada sebuah majlis, maka dia memberitakan kepada orang yang tidak hadir dengan apa yang dia terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masing-masing mencari partner kerja. Ya. Nah, mereka bisa menunaikan kebutuhan hajat mereka sehari-hari, dan mereka juga tidak luput daripada ilmu. Mereka saling sepakat antara satu dengan yang lainnya. Ya. Hari ini engkau yang hadir ya, ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, ya, engkau akan mengingatnya, engkau akan menghafalnya, kemudian engkau mentransfernya kepada saya. Ya. Pada keesokan hari saya yang akan hadir, engkau yang cari nafkah untuk keluargamu. Ya. Jadi sehari kerja, sehari cari ilmu. Atau terserahlah, sesuai dengan apa yang disepakati di antara keduanya. Ya. Ini apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada alasan, oh saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak, saya punya kebutuhan ini. Ya. Tidak pernah terkemuka alasan yang seperti itu dari mulut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka juga seperti kita, tapi mereka punya kesungguhan dan keseriusan yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin kebaikan bagi diri mereka, keluarga mereka, ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, maka ini adalah contohan daripada salafun salih, yaitu as-sahabatu radhiyallahu taala anhum. Ya, sekarang tinggal kita yang dipersilahkan untuk mencontohnya. Ya. Masing-masing kita mungkin bisa untuk mencari kerjasama partner di dalam kebaikan ini. Ya. Si fulan yang A dengan si fulan yang B buat kesepakatan. Ya. Kajian minggu ini engkau yang hadir kalau memang aku tidak bisa hadir. Misalnya. Ya. Kapanpun aku punya uzur, engkau harus mengikuti setiap majlis, dan sebaliknya. Kalau engkau punya uzur, maka aku yang akan mengikuti setiap majlis. Nanti gantian transfer ilmu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian tidak ada faedah yang luput. Atau kalau dia tidak mampu untuk melakukan yang demikian itu, atau dia tidak mendapatkan teman yang bisa mendukungnya, maka dari bukti keseriusan dan kesungguhan di dalam menuntut ilmu adalah dia mencari faedah yang tadi dia tidak dapatkan ketika dia tidak hadir di majelis ilmu. Ya. Ini harus kita tunjukkan. Ya. Tadi apa pelajarannya? Tadi apa pembahasannya? Sampai di mana? Ya. Apa saja yang disampaikan? Atau mana rekamannya? Kan gitu. Nah, sehingga menunjukkan keseriusan dan kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Apalagi sekarang ini sangat gampang untuk mentransfer majelis ilmu yang diadakan di sebuah tempat tanpa harus bersusah payah kita bisa mendapatkannya. Nah, qala fa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, inni kuntu wajarun li minal ansar
fi Bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah. Berkata Umar, dahulu aku bersama seorang tetanggaku dari kalangan Ansar berada di Bani Umayyah bin Zaid. Tempatnya yaitu di awali Al-Madinah, di wilayah tinggi dari kota Al-Madinah. Wa kunna natanawabun nuzul ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu kami biasa untuk saling bergantian turun ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu huwa yauman wa anzilu yauman. Maka dia akan turun satu hari ke majelis Nabi dan selanjutnya aku yang akan turun satu hari ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gantian sehari-sehari. Nah, fa idza nazaltu ji'tuhu min khabari dzalikal yaumi min al-amri wa ghair. Apabila aku yang turun, aku beritahu kepadanya mengenai berita hari itu dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang selainnya. Wa idza nazala fa'ala mithlah. Apabila dia yang turun, maka dia akan memperbuat yang semisalnya. Ya. Ini adalah kesungguhan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal pertanyaannya sekarang ini adalah aina nahnu minas salaf? Ya. Di mana tempat kita dari salafun salih? Ya. Kalau kita mengaku bahwa kita mengikuti salafun salih, ini bukan hanya sekedar al-iddia, hanya sekedar klaim saja. Ya. Karena yang namanya klaim tidak bermanfaat tanpa bukti. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra lahu bidzaka. Semua orang bisa mengklaim bahwa dia punya hubungan khusus dengan Laila sementara Laila tidak mengakui yang demikian itu. Artinya setiap orang bisa mengaku bahwa dia adalah pengikut salaf, tetapi belum tentu manhaj as-salaf ini mengakui bahwa dia berada di atasnya. Nah, maka inti daripada pembahasan ini, hendaklah kita menunjukkan kesungguhan dan keseriusan kita di dalam menuntut ilmu. Wallahi saya angkat jempol kepada ikhwan-ikhwan yang hadir ke majelis ilmu walaupun dia ngantuk-ngantuk. Ya, itu jauh lebih baik daripada dia tidak hadir sama sekali. Karena mungkin alasan-alasan yang sepele yang sungguhnya masih bisa dia kesampingkan, kemudian dia hadir di majelis ilmu. Ya. Namun bukan berarti saya mendukung ya, bahwa mereka ngantuk di majelis ilmu. Ya. Ngantuk di majelis ilmu itu tetap jelek. Tapi artinya dia sudah menunjukkan keinginan dan kemauan bahwa dia akan hadir di majelis ilmu dan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, lanjutkan. Ya. Ketika dia sudah punya kemauan untuk kebaikan ini, jangan dia putus dengan ngantuk di majelis ilmu. Ya, eman sekali. Ya, jauh-jauh datang, sampai di majelis ilmu hanya tidur. Kan gitu. Ya, lanjutkan. Bukan lanjutkan ngantuknya. Lanjutkan kebaikan yang sudah diniatkan dari rumahnya tadi. Ya. Carilah ilmu dengan sebaik-baiknya dan persiapkan diri untuk mendengarkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Qala wa rawa Muslimun an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala. Dan Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kanat alaina riayatul ibl." Dahulu kami punya pekerjaan menggembala onta. Faja'at naubati, maka datanglah giliranku. Farawwahtuha bi'ashiyyin, maka aku memulangkannya ke kandangnya atau ke tempatnya di sore hari. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Maka aku masih mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri menyampaikan hadis kepada manusia. Nah, artinya tetap dia berupaya untuk menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
walaupun secara bergantian. Qala warawahu Abu Dawud, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, walafdhuh, sedangkan lafadznya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaddama anfusina. Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelayan bagi diri kami sendiri. Artinya mereka mempekerjakan diri mereka sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan mereka tanpa ada pembantu. Natanawabur ri'ayata ibilina. Kami bergantian untuk menggembala, yaitu menggembala onta-onta kami. Fakanat alayya ri'ayatul ibl. Dan datanglah giliranku untuk menggembala onta. Farawahtuha bil ashi. Maka aku memulangkannya ke tempatnya di sore hari. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubun nas. Maka aku masih mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di antara manusia al-hadith. Nah, jadi di antara kesungguhan as-salaf di dalam menuntut ilmu adalah mereka bergantian untuk datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tidak mampu datang setiap harinya atau dalam setiap kesempatannya. Ya. Maka ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan mereka. Tinggal bagaimana kita mengamalkan hal ini. Qala wa kanu yartahiluna li talabil haditsil wahid wa yaqta'una al masafati syasi'ati lil wusuli ila man yakunu 'indahu al hadits. Ya. Di antara kesungguhan dan keseriusan as-salaf, as-sahabah radhiyallahu anhum. Perhatikan hafizakumullah, yang barangkali hal ini mulai luntur di antara kita. Ya. Apa itu? Wa kanu yartahiluna li talabil haditsil wahid. Mereka dahulu siap untuk menempuh jarak jauh. Ya. Pergi safar yang jauh. Dalam rangka apa? Untuk hanya mencari satu hadis saja. Ya. Wa yaqta'una al-masafati syasi'ati. Dan mereka akan menempuh jarak-jarak yang cukup jauh. Lil wusuli ila man yakunu indahul hadis. Untuk sampai kepada orang yang punya hadis. Ya. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, jaraknya jauh. Dahulu mereka tidak punya sepeda motor atau mobil, apalagi pesawat. Ya, mereka dahulu naik onta. Ya, seringnya mereka naik onta. Ya. Perjalanan itu demikian jauh, membutuhkan berhari-hari, terkadang membutuhkan berbulan, 1 bulan atau lebih, ya, hanya demi mendapatkan satu hadis. Ya. Maka tidak pantas kalau kita sekarang ini dalam menuntut ilmu ada keluhan, tempatnya jauh. Ya fulan, kenapa tidak hadir? Aduh, afwan, tempatnya jauh. Ya, ini tidak tepat. Kalau alasannya tempatnya adalah jauh, ya. Atau saya tidak bisa hadir karena saya tidak punya mobil, cuma punya sepeda motor. Ya, nunggu kapan kamu akan menuntut ilmu sampai kamu punya mobil? Kan gitu. Ya. Tinggal bagaimana kesungguhan kita. Ya, siap untuk menempuh jalan atau jarak yang jauh hanya karena satu hadis. Ini dilakukan oleh salafun salih. Ya. Apalagi kalau ada yang beralasan, waduh, saya tidak bisa hadir ke majelis Al-Hasanah karena tempatnya jauh. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, karena ini bukan alasan yang tepat bagi orang yang mengikuti manhaj as-salaf. Baik. Qala fa fi musnad al-Imam Ahmad wa fil adab al-mufrad al-Bukhari bi isnad hasan an Jabir bin Abdullah annahu qala. Dan di dalam musnad al-Imam Ahmad, juga di dalam al-adab al-mufrad karya al-Bukhari. Al-adab al-mufrad ini adalah kitab yang tersendiri, beda daripada Sahih al-Bukhari. Karya al-Bukhari bi isnadin hasan, ya, dengan sanad yang hasan.
an Jabir bin Abdullah annahu qala, dari Jabir bin Abdullah bahwa beliau berkata, balaghani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang yang dia mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran, maka aku pun beli seekor onta. Ya. Masya Allah ini. Ya. Begitu mendengar ada hadis yang pernah didengar oleh seseorang di negeri lain, pada saat itu juga dia beli kendaraan onta. Ya. Masya Allah kalau ada yang mengamalkannya pada saat ini, ya, dengar ada kajian di tempat lain, ya, pada saat itu juga dia beli mobil, berangkat. Masya Allah. Nah, karena kan sekarang tidak mungkin beli onta, apalagi di negeri kita ini tidak ada onta, ya. Atau sepeda motor lah, langsung berangkat. Tsumma syadattu alaihi rahli. Kemudian aku pun mulai mengencangkan tali kendaraanku untuk menujunya. Ya. Fasirtu ilaihi syahran. Coba perhatikan, apa kata beliau? Aku berjalan menempuh ke tempatnya dalam jangka waktu 1 bulan. Ya. Jadi kajian-kajian, daurah-daurah kita itu dekat-dekat semua. Ya. Karena ternyata tidak ada yang kita menempuhnya sampai 1 bulan. Ya, paling lama sehari. Ya, ke Jakarta paling naik pesawat sampai misalnya. Atau ke Jawa Timur naik pesawat sebentar. 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam paling lama. Ya, 2 jam itu sudah sampai Sumatera atau Sulawesi. Kan gitu. Berarti tidak ada kajian yang jauh sekarang ini. Alhamdulillah. Ya, karena dahulu perjalanan mereka 1 bulan. Ya. Itu bukan mendengarkan banyak hadis, 1 hadis. Lah kita ini sekali duduk sudah berapa hadis? Masya Allah. Tinggal bagaimana keseriusan kita. Qala fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Ya. Aku berjalan kepadanya dalam masa 1 bulan sampai aku mendatanginya di negeri Syam. Ya. Fa idza Abdullah bin Unais, ternyata orang itu adalah Abdullah bin Unais, ya, as-sahabi. Faqala lil bawwab, ya. Maka Jabir berkata kepada penjaga pintunya, qul lahu Jabir 'alal bab, katakan kepadanya bahwa Jabir ada di depan pintunya. Faqala ibnu Abdullah, ya. Maka Abdullah bin Unais kembali bertanya, Ibnu Abdullah, maksudnya apakah itu Jabir bin Abdullah? Qultu na'am, ya, aku menjawab iya, benar. Fakharaja yata'u thawbahu, maka beliau keluar, ya, sambil menyeret pakaiannya. Fa'tanaqani wa atanaqtuhu, maka beliau merangkulku dan aku merangkulnya. Ya. Dan pada kebiasaannya saling rangkul merangkul itu adalah ketika seorang datang dari tempat yang jauh, dari safar, ya. Adapun ketika akan berangkat, ini wallahu a'lam. Baik. Qala faqultu haditsun balaghani 'anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Ya. Ada sebuah hadis yang sampai kepadamu dari engkau bahwasanya engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara al-qisas. Fa khashitu an tamuta aw amuta qabli an amut aw amuta qabla an asma'ahu, maka aku khawatir bahwa engkau keburu meninggal atau aku yang meninggal sebelum aku mendengarnya. Qala, beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Unais, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah al-hadid, bahwasanya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, al-hadid. Nah, inilah hadis yang didengarkan oleh Abdullah bin Unais. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berarti di antara yang dicontohkan oleh salafun as-salih
adalah sungguh-sungguh dan serius di dalam menuntut ilmu. Ya. Dan kita katakan bahwa hal ini bukan hanya untuk orang-orang yang nyantri di pondok pesantren. Karena para sahabat Nabi itu ternyata mereka juga manusia biasa seperti kita. Tetapi pekerjaan mereka, kesibukan mereka tidak melalaikan mereka daripada majelis ilmu. Nah, terutama yang masih muda-muda ini. Ya, kan banyak yang masih muda-muda. Ya, masih kuat-kuat, masih sedang dalam puncak stamina, ya, sedang energik. Maka gunakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, serius di dalam menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan atau gimana? Ini ada pertanyaan. Al-akh berkata, barang siapa yang memperbanyak silaturahmi maka akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Sedangkan silaturahmi sendiri adalah menyambungkan hubungan yang terputus. Apakah maksud hadis di atas adalah ziarah dan sering berkunjung? Ya, kalau kita artikan dengan kebiasaan orang Indonesia memang iya. Karena orang Indonesia mengartikan silaturahmi itu adalah saling kunjung mengunjung, ziarah menziarahi. Mau kemana ya fulan? Ya. Oh, saya mau silaturahmi dulu. Kemana? Ke tempat si fulan. Itu dalam arti kata orang-orang Indonesia. Tapi silaturahmi itu sendiri pada makna bahasa Arabnya atau dalam istilah syar'i adalah menjalin hubungan baik pada karib kerabat kita dan famili kita. Ya, apakah itu dengan ziarah, apakah itu dengan memberi hadiah, apakah itu dengan apa saja yang kita lakukan untuk menjaga hubungan baik kita dengan karib kerabat kita dan famili kita yang masih memiliki atau mempunyai hubungan darah, ya, kekeluargaan, kekerabatan. Nah, maka itu namanya silaturahim. Maka barang siapa yang tetap menjaga tali silaturahim, terutama kepada karib kerabat dekatnya, ya, kepada saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, pamannya, ya, bibinya, ponakannya, apalagi terlebih kepada kedua orang tuanya, maka akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah. Kita cukupkan nanti.